Semuanya dimulai dengan seorang anak laki-laki kecil yang memegang tongkat dan berteriak bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia kemudian bermain dengan seorang teman dan gadis itu berpura-pura menjadi makhluk magis untuk dikalahkannya. Memegang tongkat buatannya, anak laki-laki itu bersiap untuk serangan besarnya. Tanpa pikir panjang, anak laki-laki itu memukul kepala temannya dengan tongkat. Dia kemudian mengeluh karena dipukul sungguhan, tetapi anak laki-laki itu mengatakan penyihir seharusnya memukul monster. Mendengar itu, gadis itu berkata dia juga ingin menjadi penyihir, tetapi dia menolak sementara seorang pria tua memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, pria tua bernama Labus berkomentar betapa anak-anak itu penuh energi pagi itu. Mendengar ini, keduanya mendekatinya dan bertanya bagaimana mereka bisa menjadi penyihir, tetapi tetua itu mengatakan itu tidak semudah itu. Dia menjelaskan bahwa para mage adalah puncak dari umat manusia dan memerintah masyarakat dengan kekuatan warisan. Oleh karena itu, pria tua itu mengatakan bahwa sayangnya, mereka tidak bisa menjadi mage dan seorang pemuda menanyainya karena mengatakan itu. Pemuda itu kemudian bertanya apakah rumor yang dia dengar itu benar dan tetua itu menatapnya dengan penasaran. Pada saat itu, pria itu bertanya apakah benar makhluk magis telah muncul di wilayah tersebut. Dengan ekspresi serius, Labus tua mengkonfirmasi rumor tersebut yang membuat penduduk desa lainnya ketakutan. Pria tua itu mengatakan bahwa seekor macan tutul raksasa yang diselimuti bayangan ditemukan di pintu masuk desa. Tapi seorang wanita menenangkan putrinya dengan mengatakan kepala desa pergi ke kota Unke mencari seorang mage. Dengan itu, penduduk desa lainnya merasa lega percaya bahwa monster itu akan ditaklukkan. Sang ibu kemudian memperingatkan putrinya untuk tidak pergi ke hutan untuk saat ini demi keselamatannya. Tetua itu juga memperingatkan semua orang karena hampir tidak mungkin menangani monster tanpa seorang mage. Mendengar itu, pemuda yang sama dari sebelumnya bertanya apakah semua orang di desa tahu berita itu dan pria tua itu mengkonfirmasi. Kemudian pemuda itu bertanya tentang anak laki-laki itu, tetapi pria tua itu tampaknya tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Pemuda itu kemudian mengatakan dia merujuk pada anak laki-laki dari bukit sebelah sana. Adegan beralih ke seorang gembala bernama Turin yang berbaring di rumput. Dia memiliki ekspresi bosan saat beristirahat dengan domba-dombanya. Berbaring di sana, pemuda itu mengeluh bahwa hidupnya sangat membosankan dan tidak menarik. Pemuda itu lelah melihat pemandangan yang sama setiap hari dan menjalani rutinitas yang sama, berulang-ulang tanpa ada hal baru yang terjadi. Gembala itu berpikir jika ini terus berlanjut, dia bahkan akan lupa cara berbicara. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya anak menyedihkan, menyadarkannya dari lamunannya. Itu adalah Labus tua yang mengeluh bahwa gembala itu sudah bermalas-malasan, tetapi pemuda itu hanya mengeluh bahwa bayangan pria tua itu mengganggu istirahatnya. Pria tua itu menyebutnya tidak sopan dan bertanya apakah dia masih menyimpan dendam dari masa lalu. Pemuda itu kemudian ingat bahwa tetua itu mencoba mengambil kawanannya ketika ibunya meninggal. Karena itu, dia tidak cukup dermawan untuk berbagi warisannya dengan desa. Turan menyuruh pria tua itu untuk langsung ke intinya, dan pria itu menjadi jengkel dengan keberanian anak itu, tetapi sang gembala hanya balas menatapnya dengan ekspresi serius dan menantang. Mendengar itu, tetua itu mengungkapkan bahwa seekor makhluk magis telah muncul dan pemuda itu berdiri karena terkejut. Tetua itu menjelaskan bahwa itu adalah macan tutul seukuran rumah dan dia datang U0075K segera memperingatkannya. Labus terkejut karena gembala itu tampaknya tidak sedikit pun takut dengan berita itu. Dia tidak mengerti keberanian pemuda itu tetapi tetap memperingatkannya U0075K berhati-hati. Pria tua itu mengatakan dia pergi ke sana karena khawatir tetapi gembala itu menyebutnya tidak jujur. Sang gembala menuduhnya hanya mengkhawatirkan domba-domba dan bukan dirinya yang membuat pria tua itu marah besar. Kemudian pemuda itu menyuruh pria tua itu pergi jika dia sudah selesai berbicara. Dia bahkan menghinanya, mengatakan napasnya sangat bau hingga hidungnya akan membusuk. Dengan marah, pria tua itu pergi sementara sang protagonis mengelus salah satu dombanya. Sendirian, gembala muda itu mulai berpikir tentang makhluk magis yang telah muncul. Dijelaskan bahwa makhluk magis seperti versi hewan dari mage, karena mereka juga menggunakan mana. Dia menjadi bersemangat membayangkan seorang mage datang ke desa karena dia akhirnya akan melihatnya secara langsung. Tapi dia pikir mage itu tidak akan hebat karena dia dipanggil oleh kepala desa pedesaan. Meski begitu, dia masih penasaran Ant U0075K melihatnya dan bertanya-tanya seberapa kuat mage itu. Tiba-tiba, gembala itu mulai mencium sesuatu yang aneh di udara yang menarik perhatiannya. Terkejut, pemuda itu dengan cepat menyadari bau apa itu. Melihat ke langit, dia menyimpulkan bahwa aroma yang melayang adalah darah. Saat senja, pemuda itu memutuskan U0075K mengikuti aroma itu melalui hutan U0075K melihat apa yang terjadi. Dia berjalan hati-hati di sepanjang jalan setapak mengikuti jejak itu. Gembala itu yakin dia menuju ke arah yang benar saat dia bergerak melewati hutan. Baunya semakin kuat saat dia semakin dekat ke lokasi.
Pada saat itu, pemuda itu berhenti berjalan saat dia melihat sesuatu yang mengejutkan di depan. Dia menemukan Labus dan penduduk desa lainnya yang diserang dengan kejam. Pemuda itu meratap karena dia tidak menyangka sumber bau itu adalah Labus sendiri. Menganalisis adegan itu, gembala itu menyadari bahwa hewan liar biasa tidak akan menyebabkan kerusakan sebanyak itu. Dia menyimpulkan bahwa ini hanya bisa menjadi ulah makhluk magis, bukan hewan biasa. Tiba-tiba, gembala itu mendengar suara aneh dan menjadi waspada. Kemudian cakar raksasa dengan kuku tajam perlahan muncul dari bayang-bayang. Itu adalah makhluk gelap besar dengan penampilan yang sangat menakutkan. Makhluk magis itu kemudian menampakkan dirinya sepenuhnya di depan gembala muda itu. Pada saat ini, adegan beralih ke anak laki-laki kecil dari sebelumnya yang bertanya tentang kekuatan monster-monster ini. Ayahnya menjelaskan bahwa orang dewasa biasa tidak akan punya kesempatan melawan salah satu dari mereka. Khawatir dengan apa yang didengarnya, anak laki-laki itu bertanya apa yang akan terjadi pada desa mereka. Tapi ayahnya menenangkannya dan mengatakan kepala desa pergi mencari seorang mage untuk menangani situasi ini. Mendengar ini, anak laki-laki itu bertanya dengan takut apakah mage itu akan bisa mengalahkan monster itu. Pria itu mengkonfirmasi dengan mengatakan bahwa para mage adalah orang-orang luar biasa yang lahir dengan kekuatan sihir. Dia menambahkan bahwa mereka bisa mengalahkan makhluk magis dengan satu kata. Kembali ke masa kini, sang gembala menghadapi makhluk itu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kemudian dia hanya mengucapkan kata jatuh dan monster itu dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat. Monster itu tampak bingung dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi pada tubuhnya, tetapi tubuh pemuda itu mulai bersinar dengan aura kekuatan merah yang kuat. Dia menggaruk kepalanya dan menyadari rencana pertamanya tidak berjalan dengan baik. Melihat tidak terjadi apa-apa, monster itu mengaum dan menyerang dengan ganas ke arah sang gembala. Tanpa gentar, sang protagonis hanya berteriak agar makhluk besar itu berhenti. Dan dalam sekejap mata, tubuh monster itu benar-benar terpotong oleh kekuatan misterius. Pemuda itu menyadari dia tidak bisa menghentikan serangan itu, bahkan jika dia mau dan terkejut dengan ini. Makhluk itu bersinar terang dan mulai beregenerasi di depannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan auman yang ganas, monster itu menunjukkan bahwa ia masih jauh dari kekalahan. Tanpa membuang waktu, monster itu menyerang dan sang gembala harus mundur untuk U0075K menghindari pukulan. Melihat rencana pertamanya gagal, dia memutuskan untuk U0075K mengubah strateginya untuk U0075K pertarungan itu. Kemudian pemuda itu mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan menggenggamnya erat-erat. Dia mengatakan bahwa seorang gembala harus bertindak seperti gembala dan menyiapkan katapelnya untuk U0075K pertarungan. Pada saat itu, monster besar itu berlari ke arahnya untuk U0075K serangan lain. Pemuda itu kemudian menggunakan sihirnya pada batu itu, memerintahkannya untuk U0075K menjadi lebih kuat. Dengan proyektil sihirnya, dia memutar katapel dan bersiap untuk U0075K menembak. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia sepenuhnya fokus pada target. Sang gembala juga memerintahkan batu itu untuk U0075K menjadi lebih cepat dan memutar katapel dengan lebih banyak kekuatan. Dia menancapkan kakinya dengan kuat di tanah dan menggunakan seluruh tubuhnya untuk memperkuat lemparan itu. Akhirnya, pemuda itu memberikan perintah terakhir agar batu itu menembus musuhnya. Batu kecil itu ditembakkan dengan kecepatan luar biasa, bersinar dengan energi biru. Proyektil magis itu terbang dalam garis lurus menuju kepala monster itu. Tanpa kesempatan untuk menghindar, makhluk itu terkena telak oleh serangan yang tepat. Saat tumbukan, kabut merah besar menyebar di udara hutan. Batu itu menembus kepala monster tanpa kesulitan dan melanjutkan lintasannya. Dengan kepalanya tertusuk, makhluk besar itu akhirnya jatuh ke tanah, terkalahkan. Adegan mundur sedikit menunjukkan monster itu jatuh ke arah gembala untuk serangan terakhir. Tetapi dengan senyum percaya diri, pemuda itu sudah membidik untuk serangan balasan. Dan begitulah batu kecil itu terbang menuju makhluk besar yang tergeletak di tanah. Sasarannya adalah kepalanya, dan proyektil itu mengenainya tepat sasaran menyebabkan kerusakan besar. Mengenai monster itu, objek tersebut menembusnya dengan mudah dan melanjutkan lintasannya. Sang protagonis berdiri diam saat tubuh tak bernyawa monster itu jatuh di belakangnya. Dia lalu berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan ini pada monster sihir. Pemuda itu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan tubuh itu dan berpikir untuk melemparkannya dari tebing. Dengan marah, dia mengeluh bahwa pada akhirnya dia hanya membantu penduduk desa, lalu sorotan dekat pada matanya mengungkapkan kebenaran bahwa dia sebenarnya adalah seorang penyihir. Sebuah ingatan dimulai dan pemuda itu menjelaskan bahwa dia menemukan kemampuannya 8 tahun yang lalu. Ketika dia berumur 10 tahun, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat benda-benda melayang di sekitar rumah.
Dengan gembira, anak laki-laki itu akan memanggil ibunya untuk menunjukkan bahwa kayu bakar itu terbang, tetapi ibunya akan muncul dengan ekspresi serius, sama sekali tidak senang dengan situasi itu. Dia juga akan memberitahunya bahwa dia bisa menciptakan api dan angin, dan dia mengingat hari itu dengan jelas. Ibunya kemudian akan meneriakinya dengan marah untuk berhenti, dan itu adalah satu-satunya saat ibunya pernah marah. Bingung, Turin muda tidak mengerti reaksinya saat ibunya mengambil kayu bakar itu. Wanita itu berlutut di depannya dan berkata mereka perlu bicara sebentar. Dia kemudian bertanya apakah dia ingin tinggal bersamanya untuk waktu yang lama, dan dia mengiyakan, jadi ibunya membuatnya berjanji untuk tidak pernah menggunakan kekuatan itu lagi. Wanita itu juga melarangnya menggunakan kekuatannya di depan orang lain. Tidak mengerti, anak laki-laki itu bertanya mengapa, dan ibunya mengingatkannya pada cerita tentang bangsawan dan ksatria. Dengan tatapan serius, pemuda itu berkata dia mengingat dengan baik apa yang ibunya katakan padanya. Dia menjelaskan bahwa bangsawan adalah keturunan para penguasa yang menyelamatkan umat manusia dan para ksatria lahir dari mereka. Sang ibu memuji putranya karena memiliki ingatan yang baik untuk cerita yang dia ceritakan. Itulah sebabnya bangsawan dan ksatria diperlakukan berbeda, bahkan di antara para penyihir. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kekuatan pemuda itu diwarisi dari ayahnya yang seorang ksatria. Dengan itu, wanita itu memperingatkannya untuk tidak pernah membiarkan siapapun tahu bahwa dia adalah seorang penyihir. Sambil tersenyum, dia meminta putranya untuk berjanji bahwa dia akan menjaga rahasia ini. Yang kembali ke masa sekarang, sang gembala menceritakan bahwa 8 tahun telah berlalu dan dia masih menepati janjinya. Melihat keluar jendela, dia menegaskan bahwa janji ini tidak akan pernah diingkari. Sang protagonis berpikir bahwa dia tidak punya niat U0075K mengungkapkan kekuatannya kepada siapapun, dan dia juga tidak berencana U0075K turun dari gunung atau meninggalkan kehidupannya yang terisolasi. Tiba-tiba, pemuda itu mendengar suara aneh datang dari luar rumahnya. Seseorang mulai menggedor pintunya dan meneriakkan namanya, menyuruhnya keluar. Bingung, gembala itu membuka pintu U0075K melihat apa yang terjadi. Di luar, sekelompok penduduk desa menatapnya dengan ekspresi marah. Sambil menguap, sang protagonis bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Saat itu, salah seorang pria menuduhnya telah mengakhiri hidup Labus. Penduduk desa lain mencengkeramnya dengan paksa dan menyebutnya anak tak tahu malu. Pria itu berteriak dengan marah menuduh pemuda itu menggunakan lelaki tua malang itu sebagai umpan U0075K menarik monster. Meskipun suasananya tegang, gembala itu tetap tenang saat merasakan cengkeraman kuat pada pakaiannya. Dengan itu, pemuda itu menyadari bahwa kelompok itu hanya mencoba mencari seseorang U0075K disalahkan atas semua kekacauan ini. Dia mengerti bahwa menyalahkannya adalah jalan keluar termudah bagi para pengecut yang bersembunyi ini. Sambil tersenyum, sang pahlawan berkomentar bahwa mereka hanya ingin lepas dari tanggung jawab sebelum seseorang menunjuk mereka. Mendengar ini, pria itu menjadi sangat marah dan menerjangnya, meneriakkan nama sang protagonis dengan segenap kebenciannya. Namun dengan gerakan cepat, anak laki-laki itu menghindari pukulan itu tanpa usaha apapun. Sambil menghindar, pemuda itu berpikir bahwa sihir bisa sangat berguna untuk menghadapi situasi yang menyebalkan. Kemudian pemuda itu mendaratkan pukulan telak pada penyerangnya, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Pada saat ini, dia merenungkan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu dengan kuat, itu akan menjadi kenyataan dengan imbalan mana. Dengan tatapan serius, pemuda itu hanya membisikkan perintah sederhana, menyuruh lawannya jatuh ke tanah. Penyerang itu tersandung sendiri dan jatuh tersungkur ke rumput, tidak mengerti apa yang terjadi. Meskipun dia dikepung, gembala itu berjalan dengan tenang saat yang lain mencoba memukulnya tanpa hasil. Dia mencoba bertindak diam-diam agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan dengan kekuatan tersembunyinya. Dengan itu, pemuda itu menggunakan tongkat kayu untuk membela diri, memukul dengan keras siapa saja yang mendekat. Bergerak dengan gesit, sang pahlawan mendominasi pertarungan dan menjatuhkan penduduk desa lain dengan pukulan cepat. Dia terus menghajar para tetangga kasar yang berani masuk tanpa izin ke propertinya. Tiba-tiba, gagang peralatan mereka patah di udara setelah berbenturan dengan sang protagonis. Hasilnya adalah seluruh kelompok terlempar ke halaman. Sambil pemuda itu mengingat dia telah hidup seperti ini selama 8 tahun. Akhirnya, penyihir itu mengamati pria yang kalah itu dan menyatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh waktu ini menyembunyikan rahasianya. Pemuda itu menyarankan agar mereka menggunakan semua energi itu untuk mengatur pemakaman Labus. Saat itu, sekelompok wanita muncul dan dia bertanya apakah mereka juga datang untuk berkelahi, tetapi mereka menjawab tidak. Salah satu dari mereka mengatakan mereka hanya ingin melihatnya, membuat sang gembala terdiam sejenak. Kemudian dia menyuruh mereka untuk membawa para idiot itu pergi dan kembali masuk ke rumahnya sendirian.
Pemuda itu berpikir bahwa pergi ke desa akan menjadi berantakan, dan mereka akan menggunakan ini untuk menegosiasikan harga, tetapi dia tidak peduli dan memutuskan bahwa jika mereka mencoba sesuatu, dia bisa menghajar mereka lagi. Dia percaya hajaran itu cukup bagus sehingga mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintunya dan gembala itu berpikir mereka benar-benar sudah gila. Ketukannya keras dan mantap menunjukkan bahwa siapapun yang ada di luar tidak sedang main-main. Dengan marah, pemuda itu membuka pintu sambil berteriak dan bertanya siapa yang mau terluka. Di depannya, berdiri seorang pria tak dikenal dengan janggut dan pakaian musafir. Menatapnya, orang asing itu meminta maaf dan bertanya apakah dia bisa tinggal di sana sebentar, karena dia sedang bepergian. Sang protagonis terkejut dan kata bepergian tertinggal di benaknya sejenak. Pria itu meminta maaf atas nadanya karena dia baru saja berurusan dengan beberapa orang yang tidak menyenangkan. Pemuda itu berpikir bahwa ibunya mengajarinya untuk bersikap sopan, tetapi dia tidak pernah menggunakan nada itu dengan penduduk desa. Dia merasa seluruh situasi ini aneh dan memperhatikan pria itu membawa pedang. Sambil tersenyum, pemuda itu menyapanya, merasa penasaran melihat seorang pendekar pedang di daerah pedesaan ini. Dia kemudian menghela napas saat menganalisis pengunjung tak terduga di pintunya. Gembala itu mengatakan bahwa jika pria itu mencari penginapan, dia salah tempat. Adegan beralih ke meja penuh makanan yang menandakan bahwa dia mengundangnya masuk untuk makan. Tuan rumah mengundang orang asing itu masuk dan mengatakan dia tidak punya banyak untuk ditawarkan, tetapi sang musafir terkejut dengan makanannya dan terlebih lagi saat mengetahui pemuda itu belum pernah melihat orang luar. Mendengar itu, pemuda itu menjelaskan bahwa dia lahir dan besar di sana dan karena itu tidak pernah meninggalkan bukit. Pendekar pedang itu memperhatikannya dengan saksama sambil minum dari cangkir kayu. Di seberang meja, sang gembala juga menikmati minumannya dengan tenang. Tiba-tiba, pengunjung itu memuji pemuda itu atas postur dan sopan santunnya. Dia berkomentar bahwa untuk seseorang yang selalu menjadi gembala, sopan santunnya sangat baik. Sang protagonis mengatakan ibunya lah yang mengajarinya, tetapi ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar ini, pria itu mengatakan bahwa ibunya telah membesarkan seorang pemuda yang luar biasa dan sekarang beristirahat di tempat yang baik. Pemuda itu berterima kasih padanya dan berkata dia hanya hidup seperti yang diajarkan ibunya. Kemudian pemuda itu bertanya apa yang membawanya ke tempat terpencil seperti itu, dan dia mengungkapkan bahwa dia menerima sebuah permintaan. Permintaan itu adalah untuk menangani monster sihir, jenis macan tutul yang muncul di wilayah itu, dan mereka mencari seseorang yang bisa mengalahkan makhluk itu. Saat itu, sang gembala menyadari bahwa dia adalah penyihir yang dijemput oleh kepala desa, dan pria itu membenarkannya. Sekarang penyihir itu bertanya apakah dia boleh bertanya, dan pemuda itu mengizinkannya. Dia mengatakan bisa merasakan aura monster itu di dekatnya, tetapi monster itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Dan yang paling aneh dari semuanya adalah sikap sang gembala, yang membuatnya curiga. Kepala desa telah memperingatkannya tentang bahaya itu, tetapi pemuda itu benar-benar tenang. Dia menambahkan bahwa jika makhluk itu menyerang manusia, pemuda itu akan menjadi target pertama. Akhirnya, penyihir itu menatap matanya dan bertanya langsung apakah dia tidak takut. Sebuah ingatan kembali, dan pemuda itu teringat ibunya bertanya siapa dia sebenarnya. Tuan muda kemudian mempertanyakan mengapa dia tidak bisa memberitahu siapapun bahwa dia adalah seorang penyihir. Ibunya menjelaskan bahwa ksatria itu seperti anjing yang dipelihara gembala U0075K kawanan domba. Mereka bisa diperlakukan seperti keluarga, tetapi jika perlu, mereka dijual atau dikorbankan kapan saja. Wanita itu kemudian mengatakan dia tidak menginginkan masa depan seperti itu U0075K putranya dan memintanya U0075K terus tinggal bersamanya. Maka dia membuatnya berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan peringatan penting itu. Wanita itu memperingatkannya bahwa jika penyihir lain mengetahuinya, mereka akan dipisahkan dan dia akan diubah menjadi alat. Dengan itu, dia mengatakan bahwa U0075K menjaga kerahasiaan identitasnya, dia bahkan mungkin harus membungkam seseorang selamanya. Kembali ke masa kini, sang gembala menyadari bahwa momen yang sangat ditakuti ibunya akhirnya tiba. Pengunjung itu bersikeras dengan pertanyaannya dan mata pemuda itu bersinar dengan cahaya kekuatan keemasan. Tidak mengerti reaksinya, pendekar pedang itu terdiam sejenak mengamatinya dalam diam, tetapi penyihir itu tiba-tiba tersenyum dan berkata bahwa dengan wajah itu, pemuda itu merusak leluconnya. Sang protagonis bingung dan bertanya-tanya lelucon macam apa itu. Dia meminta maaf dan berkata dia tidak punya selera humor, tetapi pria itu menyuruhnya U0075K tidak khawatir. Penyihir itu berkata keterkejutannya itu normal karena ini pertama kalinya dia mendengar lelucon penyihir. Pada saat itu, pengunjung itu menyadari mereka bahkan belum memperkenalkan diri dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum.
Dia bilang senang bertemu dengannya dan mengharapkan jabat tangan. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Chiran, seorang gembala berusia 18 tahun dan menjabat tangan pria itu. Keduanya secara resmi saling menyapa antak pertama kalinya sejak pengunjung itu tiba. Penyihir itu mengatakan usianya 75 tahun, dan sang gembala berkomentar bahwa dia tidak terlihat setua itu. Pengunjung itu menjelaskan bahwa penyihir menua dengan lambat dan pemuda itu bertanya bagaimana dia menjadi seorang pengembara. Dia bilang dia mengabdi pada keluarga Arabian selama 60 tahun dan sekarang hanya ingin bepergian di hari-hari terakhirnya. Sambil tersenyum, penyihir itu menganggap ide itu cukup romantis dan bersiap antak berbagi sesuatu dengan pemuda itu. Sang gembala balas tersenyum, menunjukkan rasa ingin tahu pada apa yang akan dikatakan pria tua itu. Mendengar itu, pengunjung itu juga tersenyum lebar, menciptakan suasana yang sangat bersahabat di antara mereka. Mereka melanjutkan percakapan mereka, dan pemuda itu berpikir dia tidak pernah membayangkan ini akan sangat menyenangkan. Waktu berlalu dan ketika mereka sadar, hari sudah hampir fajar di luar. Tak terkejut, penyihir itu berkata dia bahkan tidak menyadari malam telah berlalu dan berkata sudah waktunya dia pergi. Dia kemudian meninggalkan koin perak di atas meja sebagai pembayaran dan menjelaskan bahwa itu adalah jenis yang paling murni. Pemuda itu menerima dan mendoakannya semoga berhasil dalam perburuan, tetapi pria itu menyuruhnya tidak bertindak seolah-olah itu adalah perpisahan. Pengembara itu bahkan bercanda bahwa dia mungkin akan kembali untuk makan gratis suatu saat nanti. Keesokan harinya, sang gembala membawa domba-dombanya merumput di bukit seperti biasa. Domba-domba itu merumput dengan damai di rerumputan, menikmati hari yang cerah di padang rumput dengan senyum di wajahnya. Pemuda itu kemudian memberi perintah agar seluruh kawanan berkumpul. Setelah mendengar panggilan itu, salah satu domba berhenti makan dan segera melihat ke arah pemiliknya. Dengan patuh, seluruh kawanan berkumpul di sekitar gembala muda di tengah padang rumput. Dia merenung bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu penyihir lain dan bahkan tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia berbicara begitu banyak. Sambil mengelus seekor domba, dia teringat ketenangan dan kegembiraan dalam suara pria itu. Pemuda itu menyimpulkan bahwa dari semua orang dewasa yang pernah ditemuinya, penyihir itu adalah orang yang benar-benar baik. Sendirian dengan kawanannya, dia berpikir bahwa dia selalu melihat ksatria sebagai anjing pemburu bagi para bangsawan. Sang gembala bertanya-tanya bagaimana perburuan itu berjalan karena tidak ada lagi binatang ajaib di Bukit Erol miliknya. Sementara itu, penyihir itu berjalan melewati hutan dan menyadari benar-benar tidak ada lagi binatang buas di sekitarnya. Dia merasa situasinya sangat aneh dan ada sesuatu yang janggal dengan keseluruhan cerita ini. Pengunjung itu melihat tanda-tanda pertempuran tetapi tidak bisa merasakan jejak aura makhluk itu. Dia lalu melihat ke sebuah pohon dan bertanya-tanya apakah binatang ajaib itu sudah diburu oleh orang lain. Pria itu bertanya-tanya siapa yang bisa mengalahkan monster itu dan apakah kepala desa memanggil penyihir lain selain dirinya. Tapi bagaimanapun juga, pendekar pedang itu lega karena yang terpenting adalah binatang buas itu telah dikalahkan. Tiba-tiba, penyihir itu merasakan sesuatu yang aneh dan ekspresi leganya berubah total. Terkejut, pria itu berbalik dengan cepat saat dia merasakan kehadiran jahat yang mendekat. Pada saat itu, sebuah cakar mengerikan dengan cakar raksasa muncul dari bayang-bayang di depannya. Makhluk itu menampakkan dirinya dan itu adalah versi binatang yang menyerang desa yang membusuk dan aneh. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah boneka mayat, sebuah marionet yang terbuat dari tubuh monster itu. Terkejut, pria itu bertanya-tanya siapa di dunia ini yang akan melakukan hal sekeji itu. Tanpa waktu untuk berpikir, makhluk besar itu menerjang dan mencoba menghancurkannya dengan cakar bayangannya. Dengan gerakan cepat, penyihir itu menghindar dan pukulan monster itu menciptakan kawah di tanah. Dia menjelaskan bahwa ini terjadi jika mana tidak diserap dan tidak ada penyihir yang sebodoh itu. Kemudian pengunjung itu terbang dan menyerang boneka mayat itu dengan ledakan energi yang kuat. Dia yakin seorang penyihir yang mengalahkan binatang buas itu, tapi dia tidak mengerti mengapa mereka membiarkannya seperti ini. Dia menepis gagasan tentang ksatria pemula karena seseorang yang tidak berpengalaman tidak akan bisa mengalahkan binatang buas ini. Menciptakan bola api, dia bertanya-tanya apakah orang yang melakukan ini memiliki tujuan lain. Meski begitu, dia harus mengakhiri ini dan bersiap untuk menyerang dengan semua yang dia miliki. Pria itu kemudian menembakkan ledakan energi yang kuat ke makhluk bayangan itu. Tapi yang mengejutkannya, boneka mayat itu berhasil meniadakan kekuatan sihirnya. Terkejut, penyihir itu menyadari bahwa mana binatang buas ini jauh lebih kuat dari miliknya. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang ke dalam hutan membuatnya benar-benar bingung. Dia mengerti bahwa monster itu bermaksud menggunakan sihir untuk menyerang balik dan mencarinya di hutan. Pada saat itu, bayangan musuh diam-diam muncul tepat di belakang penyihir malang itu. Makhluk itu kemudian muncul dari bayang-bayang dan menyerangnya dengan ekor penuh duri. Tanpa waktu untuk bereaksi, pria itu terkena telak dan berakhir terluka parah dengan lengannya terluka.
Dia menyadari ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh ksatria biasa. Kekuatan benturan itu melemparkannya jauh, membuatnya berguling di rumput hutan. Terbaring di tanah, dia berpikir dia tidak pernah membayangkan akan bertemu monster level ini di sekitar sini. Melihat makhluk itu mendekat, penyihir itu bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhir hidupnya. Tapi dengan senyum penuh tekad, pendekar pedang tua itu memutuskan dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan dan berjanji akan membawa makhluk itu bersamanya jika harus. Kemudian pria itu memfokuskan semua mana ke tangannya untuk satu serangan terakhir yang putus asa. Dengan itu, makhluk itu bergerak untuk pukulan terakhir, siap untuk mengakhiri pertarungan. Penyihir itu berkonsentrasi dan menunggu saat yang tepat untuk menggunakan kekuatannya dengan kekuatan penuh. Tanpa pikir panjang, dia melompat dan terbang ke arah monster itu untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru kecil muncul di tengah hutan menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, cahaya biru yang intens membelah udara dan menyerang makhluk yang akan menghabisi pria tua malang itu. Melihat ini, pengembara itu benar-benar terkejut melihat serangan itu datang dari arah yang tidak terduga, menyelamatkan hidupnya pada detik terakhir. Di bawah dampak pukulan misterius itu, monster itu terlempar ke tanah dan akhirnya berhenti bergerak di tengah hutan. Masih bingung, pria tua itu mendongak dan mendengar suara yang akrab bertanya, apakah dia baik-baik saja setelah semua cobaan itu. Dia menyadari penyelamatnya tidak lain adalah gembala muda yang sekarang menatapnya dengan ekspresi tenang dan damai. Berjalan perlahan di sepanjang jalan, sang protagonis mendekati pengunjung saat suasana tegang perlahan mulai memudar. Mendengar itu, mata pendekar pedang tua itu melebar saat dia menyadari kebenarannya dan bertanya apakah pemuda itu sebenarnya adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Meskipun terkejut, veteran itu mempertanyakan mengapa sang pahlawan menyembunyikan identitasnya selama mereka berbicara di rumahnya. Kemudian pria itu ingin tahu mengapa anak laki-laki itu memutuskan untuk membantu karena dia bisa saja lari tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu tersenyum kecil dan mulai menjelaskan alasannya dengan cara yang sangat sederhana dan langsung kepada teman barunya. Pada saat ini, adegan berubah menjadi kenangan di mana seekor anjing sedang beristirahat di lantai kayu rumah sang protagonis. Duduk di meja, keduanya berbicara tentang kehidupan, sementara hewan peliharaan itu beristirahat dengan tenang di dekat kaki mereka. Dengan itu, pemuda itu berkomentar bahwa dengan keahlian pengunjung, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan bekerja di tempat lain. Penasaran, sang pahlawan bertanya, apa yang begitu menyedihkan dari kehidupan penduduk desa, sehingga membuat orang tua itu merasa sangat kasihan pada mereka. Sambil menghela napas, veteran itu menjelaskan bahwa orang-orang itu hidup terisolasi dan tanpa perlindungan apapun terhadap bahaya dunia yang kejam ini. Mendengar ini, gembala muda itu merenungkan bagaimana semua penyihir mewarisi kekuatan para dewa dan harus mengikuti takdir mereka sendiri. Kemudian pria tua itu tersenyum dan berkata, dia merasa bangga melindungi rakyat biasa yang tak berdaya tetapi mengakui bahwa tidak semua rekannya berpikir dengan cara yang sama. Dengan itu, sang protagonis menunjukkan bahwa dia mengerti pelajaran itu dan senyum kepuasan muncul di wajahnya selama dialog. Dia menyatakan bahwa setiap orang di dunia raksasa ini memiliki pemikiran mereka sendiri dan cara unik dalam menjalani hidup mereka. Pada saat itu, kekuatan benturan menciptakan gelombang kejut yang kuat, yang menyapu seluruh hutan mengakhiri pertempuran melawan kejahatan Unka selamanya. Berlari melewati hutan, penyihir itu berkata mereka harus melarikan diri karena makhluk itu berada di level yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa hanya seorang bangsawan yang bisa mengalahkannya dan menyuruh pemuda itu antang memperingatkan kepala desa. Sendirian, pendekar pedang itu bersiap untuk melawan monster itu dan mengulur waktu untuk melarikan diri, tetapi veteran itu mengakui bahwa dia hanya membual dan tidak tahu berapa lama dia akan bertahan. Kemudian sang gembala memotongnya dan memberitahunya Enka tidak khawatir karena semuanya baik-baik saja. Pemuda itu berkata jika serangan terakhir berhasil, mereka akan baik-baik saja dan sebuah batu bersinar. Melihat ini, pendekar pedang itu terkejut dan bertanya apakah pemuda itu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ksatria veteran Korne kemudian menyadari bahwa ini bukanlah pertemuan kebetulan. Dengan itu, beberapa batu mulai melayang di udara dengan energi biru yang intens. Sang protagonis melepaskan kekuatannya dan menjadi jelas bahwa dia bukanlah ksatria pelarian biasa. Sambil tersenyum, pemuda itu mengungkapkan bahwa dia juga penasaran NK menguji batas kemampuannya sendiri. Dikelilingi oleh bebatuan yang melayang, penyihir muda itu bersiap menghadapi makhluk bayangan yang sangat besar. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu mengungkapkan bahwa dia juga penasaran dengan batas kemampuannya sendiri. Tetapi ksatria yang lebih tua berteriak bahwa dia tidak akan mengizinkannya karena lawannya terlalu kuat. Dia mengatakan mereka perlu menyatukan kekuatan tetapi monster itu sudah menyerbu U0075K menyerang sang protagonis. Tanpa ragu-ragu, si penggembala menembakkan seberkas energi biru yang kuat yang menembus udara.
Sang veteran menyadari bahwa dia hampir tidak bisa bereaksi dan hanya akan menghalangi pertarungan sekarang. Jadi dia mengerti bahwa dia tidak berguna saat ini dan menurunkan tangannya yang bersinar. Penyihir itu memutuskan tugasnya sekarang adalah membantu bakat pemuda itu berkembang. Saat itu juga, sang pahlawan melepaskan ledakan mana yang luar biasa yang menghancurkan sebagian hutan. Meski begitu, pemuda itu menggerutu kesal karena serangannya tidak memberikan efek yang diharapkan. Kemudian dia mencoba menendang, tetapi kakinya menembus tubuh monster itu tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Sang pendekar pedang dengan putus asa berteriak bahwa kau tidak bisa melukai hantu dengan pukulan fisik. Melihat makhluk itu maju, si penggembala bertanya bagaimana cara mengalahkannya. Pria yang lebih tua menjawab bahwa dia perlu menggunakan api, dan anak itu mengulurkan tangannya dan dia menambahkan bahwa pemuda itu juga bisa menggunakan kekuatan petir UNT U0075K menang. Dengan itu, api mengenai monster itu, tetapi serangannya sepertinya tidak berpengaruh padanya. Sang protagonis mengeluh bahwa itu tidak berhasil, tetapi lelaki tua itu mengatakan bukan itu intinya. Penyihir itu menjelaskan bahwa UNT U0075K menggunakan kekuatan pada makhluk hidup lain, kau perlu menetapkan suatu sebab. Pada saat itu, sang veteran terkejut karena dia tiba-tiba mendapat pencerahan tentang pemuda itu. Dia mengerti bahwa Turan belum pernah menyerap mana, dan itulah sebabnya dia membiarkan binatang itu menjadi hantu. Penyihir yang lebih tua terkejut melihat bahwa pemuda itu sudah kuat bahkan tanpa latihan. Dengan itu, dia berteriak agar pemuda itu menciptakan api dan kemudian menembakkannya ke makhluk itu. Dia menjelaskan bahwa menciptakan api itu mudah, tetapi mengendalikannya membutuhkan banyak latihan dan dedikasi. Tetapi yang mengejutkannya, pemuda itu berhasil melakukannya secara instan tanpa kesulitan apapun. Tanpa membuang waktu, sang protagonis menghentakkan kakinya keras ke tanah dan bersiap untuk menyerang. Kemudian dia meluncurkan bola api dengan sekuat tenaga ke arah monster bayangan. Serangan itu mengenai tepat di mata makhluk itu dan menyebabkan ledakan api yang besar. Dengan benturan itu, tubuh hantu itu mulai dilalap api sepenuhnya. Saat itu juga, sang veteran berteriak agar dia tetap fokus dan terus menyuntikkan mana ke dalam serangan itu. Dia memperingatkan bahwa pemuda itu perlu membakar segala sesuatu tentang hantu itu untuk mengalahkannya selamanya. Dengan tatapan penuh tekad, sang pahlawan memfokuskan semua kekuatannya pada api untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, monster itu benar-benar dihabisi oleh pusaran api yang dahsyat. Dengan berakhirnya pertempuran, pendekar pedang veteran itu akhirnya merayakan kemenangan mereka. Dia berkomentar bahwa itu adalah hantu tingkat tinggi yang sangat kuat. Dan meskipun begitu, penggembala muda itu berhasil mengalahkan makhluk itu sendirian. Pemuda itu kemudian bertanya apakah semuanya benar-benar sudah berakhir dan penyihir itu terkesan dengan kekuatannya. Ksatria itu memperingatkan bahwa dia perlu menyerap mana jika tidak ingin bertemu hantu lain. Pemuda itu bertanya bagaimana caranya dan sang veteran menyuruhnya untuk membayangkan sedang menyedot sesuatu. Mengikuti nasihat itu, sang protagonis menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyerap mana. Dengan itu, energi hijau mulai mengalir dari sisa-sisa makhluk itu menuju pemuda tersebut. Dengan itu, mana hijau sepenuhnya diserap oleh tangan protagonis saat dia berkonsentrasi. Matanya bersinar terang dengan warna yang sama dengan energi yang baru saja masuk ke tubuhnya. Mana itu kemudian mengalir ke seluruh sistemnya, memperlihatkan saluran kekuatannya untuk pertama kalinya. Ksatria veteran itu terkejut dengan pemandangan itu dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mengatakan pemuda itu akan merasakan sensasi yang luar biasa, tetapi anak itu hampir tidak bisa mempercayai perasaan yang dialaminya. Dengan itu, pria itu bertanya apakah ini pertama kalinya dia menyerap mana dan si penggembala membenarkannya. Pendekar pedang itu menjelaskan bahwa mana tumbuh dengan lambat dan cara terbaik untuk berevolusi adalah dengan menyerapnya dari orang lain. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya bagi pemuda itu berarti potensinya berada di level yang berbeda. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa penggembala muda itu adalah seseorang yang sangat istimewa dan sang pahlawan menjadi tegang. Penyihir itu memanggil nama anak itu untuk mendapatkan perhatiannya dan memecah keheningan yang canggung. Dia membungkuk dan meminta maaf sambil bertanya dari keluarga bangsawan mana pemuda itu berasal. Si penggembala kemudian memanggil namanya, mengejutkan ksatria veteran yang menatapnya. Dia menyuruh pria itu untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu dan penyihir itu akhirnya menyadari lengannya yang terluka. Kembali ke pondok, pendekar pedang itu muncul dengan lengan yang sudah diperban dan bersih. Duduk di meja, pria itu meminta maaf atas kekasarannya dan karena telah membuat pemuda itu bertarung. Tetapi sang protagonis mengatakan dia bukan siapa-siapa, hanya seorang penggembala yang tidak mengenal ayahnya. Dia meminta penyihir itu untuk berhenti dan pria itu setuju melihat ekspresi seriusnya. Kemudian sang veteran bertanya mengapa penyihir sekuat itu memutuskan untuk menjadi penggembala. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu adalah permintaan ibunya sebelum meninggal beberapa tahun yang lalu.
Dia mengatakan ibunya memperingatkannya bahwa jika para bangsawan menemukannya, dia akan menjadi alat sekali pakai. Sang veteran menyatakan bahwa ibu pemuda itu sangat bijaksana, dan anak itu bingung dengan komentar tak terduga ini. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa wanita itu tidak sepenuhnya salah dan si penggembala berpikir ibunya hanya terlalu protektif. Pria itu menjelaskan bahwa kekuatan besar para penyihir selalu membawa konflik dan menyebutkan perang 20 tahun yang lalu antara keluarga bangsawan. Pada saat itu, pertempuran antara keluarga Arabian dan Zahar ditampilkan di mana sayangnya ribuan orang kehilangan nyawa mereka. Dari 3.000 ksatria yang mengabdi pada keluarga Arabian, lebih dari 900 orang tewas selama bentrokan sengit itu. Tetapi pria itu dengan sedih menceritakan bahwa semua teman dan kenalannya adalah bagian dari sepertiga yang tidak selamat. Dia mengenang teman-temannya dan bahkan keluarganya yang dihabisi oleh musuh, hanya menyisakan sang veteran sebagai penyintas. Dengan itu, sang pengembara menyatakan bahwa kehidupan seorang pejuang bisa lenyap jauh lebih cepat daripada kehidupan orang biasa. Tetapi dia menunjukkan bahwa ibu pemuda itu salah tentang bakatnya, dan sang pahlawan bertanya-tanya tentang hal itu. Sang tamu mengakui sebagai pendekar pedang yang terampil, tetapi mengakui bahwa pemuda itu mengalahkan hantu dengan sangat mudah. Dia menyatakan bahwa potensi penggembala itu setingkat bangsawan dan kemungkinan besar termasuk talenta tertinggi dari semuanya. Sang protagonis tetap diam saat merenungkan kata-kata teman barunya tentang masa depannya. Kemudian pemuda itu bertanya, apakah cerita tentang ayahnya yang seorang ksatria itu bohong, dan pria itu menjelaskan tentang kasus-kasus langka. Pada saat itu, sang veteran menyarankan akan jauh lebih baik bagi pemuda itu U0075K meninggalkan bukit itu dan melihat dunia luar. Si penggembala bertanya mengapa, dan yang lebih tua menjawab bahwa umat manusia still membutuhkan lebih banyak pelindung UN0075K menguasai negeri ini. Tetapi pria itu dengan cepat meminta maaf karena lupa bahwa anak itu masih sangat sedikit mengerti tentang cara kerja sihir. Dia menjelaskan bahwa kemampuan garis keturunan adalah sifat yang diwarisi dari nenek moyang kuno dan itulah yang memisahkan kelas sosial. Dengan itu, penyihir itu bertanya apakah ada mantra yang terasa terlalu mudah atau kemampuan alami yang tidak membutuhkan mana. Sang pahlawan bertanya-tanya apakah bukan hanya kekuatan mana yang membuatnya lebih kuat secara fisik daripada yang lain. Akhirnya, pemuda itu menyebutkan indera penciumannya yang tajam, dan pria itu menegaskan bahwa hidung yang baik memang bisa menjadi kemampuan garis keturunan. Penyihir yang lebih tua mengatakan bahwa memiliki keterampilan dengan senjata lempar adalah ciri khas keluarga Arabian, tetapi itu cukup umum. Dengan itu, si penggembala meminta pria itu U0075K melanjutkan penjelasannya, dan dia setuju U0075K berbagi lebih banyak detail, tetapi pemuda itu memperhatikan tamunya bertingkah aneh dan memanggilnya dengan bingung. Kemudian pendekar pedang itu tiba-tiba menjadi serius dan sang protagonis menanyakan alasan perubahan sikapnya. Dengan tatapan tegas, yang lebih tua menyatakan bahwa dia sudah tahu keluarga bangsawan mana yang kemampuannya paling mirip dengan anak itu. Pemuda itu kemudian bertanya keluarga mana yang dia bicarakan, dan sang veteran mempertahankan ekspresi misteriusnya. Penyihir itu mengungkapkan bahwa kemampuan si penggembala berasal dari salah satu keluarga bangsawan besar kerajaan, dan dia terus menjelaskan bahwa anggota keluarga ini dikenal semua orang sebagai para pemburu. Pada saat itu, pria itu mengungkapkan bahwa itu adalah keluarga Zahar, saingan besar yang bertarung melawan keluarga Arabian. Mendengar ini, pemuda itu benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh pengungkapan yang mengerikan itu. Nama keluarga saingan itu bergema di benak penggembala muda itu, membuatnya benar-benar terpana oleh pengungkapan yang mengejutkan itu. Dia hampir tidak percaya bahwa dia berasal dari garis keturunan keluarga Zahar yang kuat, yang menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi teman seperjalanan barunya. Melihat sang veteran, pemuda itu bertanya-tanya apakah dia membawa garis keturunan terkutuk yang sama dengan mereka yang merupakan penjahat besar dari perang terakhir. Pada saat itu, sang pahlawan bingung tidak tahu apakah dia harus meminta maaf atas tindakan kerabat jauh yang bahkan belum pernah dia temui secara pribadi. Tiba-tiba, keheningan pecah ketika pria itu memanggil nama protagonis dengan nada suara yang sangat tenang dan menenangkan. Meletakkan tangan di bahu anak itu, sang pengembara memintanya untuk tidak memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mengingatkan pemuda itu bahwa dia tidak ikut serta dalam pertempuran masa lalu, tetapi meskipun begitu, si penggembala masih merasakan beban rasa bersalah. Dengan senyum lembut, yang lebih tua mengatakan bahwa itu adalah situasi U0075K orang dewasa dan memelihara kebencian hanya akan membuat penderitaan tak berujung. Pemuda itu kemudian bertanya, apakah pria itu merasakan penyesalan, dan sang veteran bertanya apa yang dia maksud. Berdiri di tengah padang rumput, sang pahlawan bertanya apakah dia tidak menyesal menyarankan pemuda itu meninggalkan kehidupannya di gunung.
Pria itu menjelaskan bahwa jika pemuda itu mencari kekuatan, dia pasti akan bergabung dengan keluarga Zahar karena bakatnya yang luar biasa. Terkejut dengan ini, anak itu mendengar bahwa sang veteran memiliki keyakinan penuh pada karakter baiknya dan kemurnian di hatinya. Pria itu menyatakan bahwa dia melihat kebaikan si gembala ketika dia mempertaruhkan rahasia seumur hidupnya hanya U0075K, menyelamatkan orang asing. Merenungkan masa depan, pria tua itu berpikir bahwa seseorang sebaik pemuda itu bahkan mungkin bisa mencegah perang baru yang mengerikan terjadi lagi. Lalu pria itu mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan dia tidak perlu menganggap semuanya terlalu serius karena sang protagonis belum memutuskan takdirnya. Sang pahlawan kemudian menatap Cakrawala dan menyatakan bahwa pikirannya sekarang jauh lebih jernih dan lebih mantap dari sebelumnya. Dengan senyum di wajahnya, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia akhirnya membuat keputusan Ant U0075K turun dari bukit Ant U0075K menjelajahi seluruh dunia. Veteran itu senang dengan pilihan yang berani itu, tetapi memperingatkan bahwa kepergiannya tidak boleh terjadi secara tiba-tiba karena kesehatannya. Pada saat itu, si gembala mengatakan dia hanya akan pergi ketika luka temannya sudah sembuh total, yang menunjukkan kebaikannya yang luar biasa. Melihat keluar jendela rumah, pria itu menyimpulkan bahwa pemuda itu benar-benar berhati emas dengan masa depan cerah menantinya. Veteran itu memulai pelajarannya, menjelaskan bahwa U0075K menggunakan sihir, kamu membutuhkan mana? Kunci kemahakuasaan. Si gembala merenungkan hal ini, tetapi penyihir itu mengatakan kekuatan itu tidak semutlak namanya. Mendengar itu, pemuda itu bertanya apa standar U0075K menggabungkan mana dengan sihir, dan pria itu bersiap U0075K menjelaskan. Sang pendekar pedang mengangkat 3 jari dan mengatakan kesulitannya ditentukan oleh garis keturunan, afinitas, dan kausalitas. Dia mulai dengan menjelaskan garis keturunan yang ditentukan oleh keluarga dan berlaku U0075K sebagian besar bangsawan. Penyihir itu menggunakan lukanya sebagai contoh dan pemuda itu mengonfirmasi bahwa dia tidak bisa menyembuhkannya dengan sihir, tetapi dia mengungkapkan bahwa garis keturunan Revista dari selatan dapat menyembuhkan tanpa pelatihan karena itu adalah kekuatan keluarga. Kemudian sang pahlawan bertanya tentang afinitas dan veteran itu mengatakan itu bisa dianggap sebagai keakraban. Pemuda itu mengerti dan membandingkannya dengan cara dia menciptakan bola api seolah-olah dia sedang melempar batu. Sang pendekar pedang setuju dan mengatakan bahwa hanya menciptakan api tidak akan memiliki kecepatan atau daya tembak yang sama. Kemudian dia mengungkapkan bahwa faktor terakhir dan terpenting adalah kausalitas, sebuah konsep yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Pria itu bertanya, apa yang akan terjadi jika pemuda itu mencoba menyerangnya secara langsung hanya dengan mana? Dia mengonfirmasi hasilnya akan lemah karena kurangnya kausalitas dan menunjukkannya pada cangkir. Airnya mulai mendidih dan penyihir itu menjelaskan ini terjadi ketika tidak ada penyebab U0075K hasilnya. Melihat demonstrasi itu, si gembala mengatakan dia sekarang bisa sedikit lebih memahami konsepnya. Sang pahlawan menjelaskan bahwa untuk melumpuhkan seseorang, dia perlu menciptakan penyebab seperti melempar bola api. Mendengar itu, veteran itu terkesan dan bahkan bercanda bahwa pemuda itu bisa menjadi seorang sarjana. Tetapi pemuda itu bertanya mengapa dia membutuhkan ini pada monster sihir jika dia bisa mengendalikan hewan normal. Sang pendekar pedang kemudian mengungkapkan bahwa perbedaan besar di antara mereka adalah mana yang dimiliki oleh para makhluk itu. Sang protagonis mengerti bahwa seorang penyihir yang baik tidak hanya menggunakan mana tetapi juga memahami prinsip-prinsipnya. Pemuda itu bertanya apakah garis keturunan Zahar juga memiliki sihir khusus dan pria itu mengonfirmasi bahwa mereka pandai melacak. Mendengar itu, veteran menantangnya untuk mencoba menggunakan kemampuan itu dan si gembala menerima tes itu di tempat. Kemudian dia menutup matanya dan berkonsentrasi berharap agar baik suara maupun aromanya tidak dapat terdeteksi. Pada saat itu, asap putih mulai keluar dari tubuhnya saat dia memusatkan seluruh energinya. Ksatria yang lebih tua mengawasinya dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya apakah mantra pemuda itu benar-benar berhasil. Tiba-tiba, sang protagonis menghilang dari kursi hanya meninggalkan jejak cahaya keemasan di lantai. Terkesan, sang pendekar pedang mengonfirmasi bahwa itu berhasil karena dia tidak bisa lagi melihat pemuda itu di depannya. Pria itu menjadi tegang melihat kekuatan kemampuan yang sangat dia takuti di masa lalu. Ruangan itu tampak kosong karena anak laki-laki itu berhasil menghapus sepenuhnya kehadirannya dari lingkungan sekitar. Dengan cahaya yang kuat, penyihir itu muncul kembali di ruangan menunjukkan bahwa mantranya berhasil. Veteran itu mengatakan bahwa ini adalah kemampuan yang menakutkan dan sangat ditakuti oleh para ksatria Arabian. Tetapi dia memperingatkan bahwa meskipun kuat, tembus pandang itu tidak terkalahkan dan memiliki kelemahan. Pria itu memutuskan untuk U0075K mengajarinya beberapa metode pelatihan, tetapi pemuda itu bertanya apakah tidak berbahaya membantu musuh.
Ksatria itu mengingatkannya bahwa pemuda itu menyelamatkan hidupnya dan bahkan merawat lukanya dengan tangan di dadanya. Pria yang lebih tua itu menegaskan bahwa dia sepenuhnya mempercayai karakter sang protagonis. Adegan beralih dan kepala desa berteriak kaget karena si gembala akan menjual domba-dombanya dan pergi. Siap untuk U0075K perjalanan, sang pahlawan menghadapi kepala desa yang mengeluh tentang kepergiannya tanpa memberitahu siapapun. Penyihir itu bertanya sambil tersenyum mengapa dia harus peduli dengan pendapat orang lain tentang hartanya. Dia memperingatkan bahwa jika mereka tidak membeli domba dengan harga yang pantas, dia akan melepaskan semuanya dan pergi. Mendengar ini, pria yang pernah dipukuli sebelumnya memanggil kepala desa, takut dengan ancaman si gembala. Kepala desa menggerutu karena dia tahu pemuda itu adalah seseorang yang menepati janjinya tanpa pilihan lain. Dia menyerahkan sekantong koin kepada pemuda itu, mengesahkan penjualan. Tetua itu menyuruhnya melakukan sesukanya, dan kedua pelancong itu akhirnya meninggalkan desa. Kemudian, si gembala ingat bahwa desa berutang kompensasi kepada penyihir itu dan menawarkan untuk U0075K menagihnya. Tetapi veteran itu mengatakan dia tidak akan mengambil apapun karena pemuda itulah yang mengalahkan monster sihir. Sambil tersenyum, sang pahlawan setuju dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka di sepanjang jalan tanah. Tiba di hutan, sang pendekar pedang mengatakan bahwa mereka harus berpisah di titik itu. Dia meminta maaf karena tidak bepergian bersama dan menjelaskan bahwa dia merasa lebih nyaman sendirian. Pemuda itu mengatakan dia mengerti dan berterima kasih atas semua bantuan dan pelajaran yang diterimanya. Sambil tersenyum, ksatria itu mengucapkan selamat tinggal dan meminta sang protagonis untuk U0075K berhati-hati dalam perjalanannya. Pemuda itu juga tersenyum dan berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Kemudian pemuda itu memperhatikan untuk U0075K waktu yang lama saat sosok Korne menghilang di jalan setapak. Baru kemudian sang pahlawan menyadari mengapa dia tidak ingin veteran itu berbicara secara formal kepadanya. Terungkap bahwa dia selalu menginginkan sosok ayah untuk U0075K dijadikan panutan dalam hidupnya. Ksatria itu telah menjadi panutan dari pria yang ingin menjadi seperti protagonis suatu hari nanti. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan jejak pemuda itu di pasir gurun yang terpencil. Angin kencang bertiup melintasi lanskap tebing berbatu di tempat itu. Sendirian, sang pahlawan berjalan dengan tudung menutupi kepala melintasi luasnya gurun yang berbahaya itu. Dia melindungi matanya dari angin dan debu saat dia melanjutkan perjalanan soliterinya. Tiba-tiba, pemuda itu melihat sesuatu di kejauhan dan bertanya-tanya apakah mereka adalah pedagang keliling. Pemuda itu melihat sekelompok orang di gurun dan bertanya-tanya apakah mereka adalah pedagang keliling. Bersemangat dengan kesempatan untuk U0075K mendapatkan bantuan, pemuda itu memutuskan untuk U0075K mendekati kelompok tersebut. Dengan itu, dia mendekat dan memutuskan untuk U0075K menanyakan arah ke kota terdekat. Tetapi pemimpin kelompok itu bertanya siapa dia sehingga menghalangi jalan mereka seperti itu. Pria itu memberitahunya bahwa dengan mengikuti jalan, dia akan mencapai kota bernama Murai dan sang pahlawan mengerti. Pemuda itu berterima kasih atas informasinya dan bersiap untuk U0075K melanjutkan perjalanannya melintasi gurun. Tiba-tiba, salah satu pria menghentikannya pergi dan menyuruhnya menunggu di sana sebentar. Pria itu bertanya apakah dia akan pergi begitu saja setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia kemudian mengatakan bahwa jika kamu menerima sesuatu, kamu juga harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Mendengar ini, seluruh kelompok menghunus pedang mereka dan menyuruh pemuda itu U0075K segera melepaskan tasnya. Sang pahlawan akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap dan bahwa mereka sebenarnya adalah bandit. Pemimpin para pencuri itu kemudian tersenyum dan mengatakan tidak ada yang akan merasa aneh jika seseorang meninggal di sana. Mereka mengancamnya U0075K menyerahkan semuanya tanpa perlawanan karena itu akan mengurangi masalah bagi semua orang. Sang protagonis mengerti mereka bukan pencuri biasa dan bersedia mengambil nyawa. Sebuah kenangan tentang pelatihannya dengan ksatria veteran melintas di benaknya pada saat itu. Dia mengingat ajaran tentang kausalitas dan cara menciptakan serangan yang kuat. Pelajaran-pelajaran ini akan sangat berguna U0075K pertarungan yang akan segera dimulai di gurun. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu mengatakan dia akan menggunakan mereka sebagai target latihan pertamanya. Salah satu bandit bingung dengan sikap pemuda itu dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Mereka mulai tertawa, dan salah satu dari mereka mengatakan anak itu berbicara seolah-olah dia seorang penyihir. Dengan tangannya yang bersinar, sang pahlawan bersiap U0075K menunjukkan kekuatannya kepada para bandit. Dia kemudian menciptakan tornado angin yang melemparkan semua pencuri jauh dengan kekuatan besar. Pemuda itu berpikir bahwa membentuk angin dengan tangannya menggunakan mana yang jauh lebih sedikit daripada menciptakannya dari awal.
Jatuh di tanah, para bandit bertanya-tanya apa yang terjadi, dan pemuda itu terkejut dengan kekuatannya sendiri. Tanpa membuang waktu, dia mengambil airnya dan mempersiapkan mantra baru untuk melawan musuh. Dengan itu, cairan itu berubah menjadi tombak es tajam yang melayang di udara gurun. Sang protagonis menciptakan beberapa proyektil es dan bersiap untuk menyerang para pencuri. Salah satu bandit benar-benar ketakutan dengan unjuk kekuatan penyihir itu. Mendengar itu, tombak es melesat dan menembus salah satu musuh yang jatuh ke tanah kalah. Dia berpikir mantra itu seharusnya lebih berguna di dekat air dan melempar batu masih lebih kuat. Pemimpin para pencuri berlutut dan memohon pengampunan karena dia tidak tahu dia adalah seorang penyihir. Putus asa, bandit lainnya menawarkan semua yang mereka miliki agar pemuda itu mengampuni nyawa mereka. Tetapi sang protagonis hanya menginjak tanah dengan kuat menunjukkan dia tidak akan menerima alasan apapun. Dia kemudian menggunakan sihirnya untuk menciptakan pilar batu yang maju ke arah musuh. Dengan tatapan penuh teror, pemimpin bandit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hasilnya brutal dan semua pencuri akhirnya dikalahkan oleh kekuatan penyihir muda itu. Sang pahlawan mendekati pemimpinnya dan pria itu berjanji akan menjawab apapun yang dia inginkan untuk bertahan hidup. Dia lalu bertanya, mengapa mereka menyerangnya tanpa rencana karena dia bisa saja seorang penyihir. Pemuda itu bingung karena jawaban bandit adalah semua itu terjadi karena dia membungkuk. Pemimpinnya menjelaskan bahwa karena pemuda itu sopan, mereka mengira dia hanyalah orang biasa. Pemuda itu berterima kasih karena dia baru saja mempelajari pelajaran yang sangat berguna dari bandit itu. Dengan itu, pemimpinnya dipenuhi harapan dan bertanya apakah pemuda itu akan benar-benar mengampuni nyawanya. Tapi setetes air melayang di atas kepalanya, dan dia teringat akan nasihat orang itu. Sebuah ingatan malam itu dimulai dan dia berkata sang gembala akan bertemu banyak orang. Pria itu kemudian menasihatinya U0075K tidak pernah mengasihani bandit yang menyakiti orang lain. Sang protagonis berpikir bahwa sekarang dia mengerti alasan dibalik nasihat tegas itu. Dia menyadari bahwa mengampuni satu nyawa karena kasihan bisa berakhir dengan merugikan 10 orang tak bersalah. Dengan tatapan serius, sang pahlawan menyimpulkan bahwa dia sudah cukup menunda dan harus bertindak sekarang. Mengikuti jejak gerobak di pasir, pemuda itu melanjutkan perjalanannya melewati gurun. Saat dia berjalan, sebuah pikiran yang kuat dan jernih muncul di benaknya U00 kalinya. Dia menatap jejaknya dan menyadari bahwa dia baru saja merenggut nyawa orang lain. Pemuda itu merasa bersalah tetapi tidak bisa melepaskan mereka karena peringatan mentornya. Dia tahu bahwa orang yang mencuri tanpa ragu akan menyerang orang lain lagi di masa depan. Mengingat ajaran itu, hatinya yang bingung akhirnya tenang dan dia melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan panjang, sang pahlawan akhirnya tiba di dunia baru yang penuh kehidupan. Pemuda itu terkesan dengan pemandangannya dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di Cakrawala, dia melihat sebuah kota besar dengan kastil besar di tengah-tengahnya. Papan nama menunjukkan bahwa dia telah tiba di kota kecil Murai, tempat yang ramai. Sang protagonis terkesan karena dia belum pernah melihat begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Bahkan arsitektur bangunannya benar-benar berbeda dari desa tempat dia dibesarkan. Berjalan melewati pasar yang ramai, sang pahlawan akhirnya merasa seperti telah tiba di kota besar yang semarak. Dengan itu, pemuda itu mendekati sebuah kios buah dan penjualnya menyambutnya dengan sangat antusias. Tetapi pedagang itu bertanya apa yang ingin dia beli dan sang gembala menjawab bahwa dia bukan pelanggan saat ini. Saat itu juga, dia teringat nasihat sang veteran untuk U0075K mencari penginapan begitu dia tiba. Namun, suasana hati penjual itu berubah dan dia menyuruh pemuda itu pergi jika dia tidak akan membeli apapun saat itu juga. Sang pahlawan bingung dengan kekasarannya dan bertanya-tanya apakah ada aturan rahasia tentang membeli sebelum bertanya. Jadi, sang protagonis memutuskan untuk U0075K menunjuk beberapa apel dan menanyakan harga buah-buahan merah itu. Pria itu menjawab bahwa harganya 2 dupe dan mengamati pemuda asing itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Dengan itu, pemuda itu mulai menghitung koinnya dan penjual mengatakan dia juga menerima jenis pembayaran lain. Setelah melakukan pembelian, sang pahlawan menanyakan lokasi penginapan dan menerima petunjuk untuk U0075K mengikuti jalan. Mengikuti petunjuknya, dia tiba di depan bangunan terbesar di area itu yang berfungsi sebagai bar dan asrama. Begitu dia memasuki tempat itu, seorang pegawai muda bernama Lina menyambutnya dengan senyum yang sangat ramah. Gadis itu memuji penampilan pemuda itu sementara pelanggan baru menanyakan harga untuk U0075K menginap di sana. Dia menjawab bahwa tarif hariannya adalah 16 dupe dan sang pahlawan setuju untuk U0075K menginap tanpa berpikir 2 kali.
Saat ini, sang pengembara menyerahkan kantong uang tetapi mengatakan ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia tanyakan. Petugas itu memegang pembayaran dan tampak sangat tertarik dengan apa yang ingin diketahui pemuda itu darinya sekarang. Sang gembala kemudian bertanya, apakah ada monster di dekat sini yang kepalanya dihargai dengan uang tunai. Dia merenung bahwa dia perlu memburu makhluk-makhluk ini, Ankh menyerap mana, dan juga Ankh mengumpulkan lebih banyak koin. Dengan itu, gadis itu terdiam menatap emas, dan sang protagonis bertanya mengapa dia tidak menjawab. Kemudian Lina menyatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini, dan menyebutkan balai kota yang membuat pemuda itu bingung. Petugas itu terkejut dan memanggilnya orang udik karena tidak tahu apa itu balai kota. Dia menjelaskan bahwa urusan publik ditangani di sana dan para pegawainya bekerja untuk tuan tanah setempat. Dengan itu, gadis itu memberitahunya bahwa tempat itu mungkin sudah tutup dan dia harus pergi ke sana besok pagi. Lina kemudian bertanya apakah dia juga seorang pemburu monster, tetapi pemuda itu tidak mengerti istilah itu. Dia menceritakan legenda bahwa orang normal menjadi penyihir dengan berburu dan bertanya apakah itu tujuannya. Sang pahlawan menyentuh tangannya dan mempertanyakan apakah itu hanya takhayul konyol dari penduduk setempat. Tiba-tiba, seorang pria kuat menyela dan mengatakan bahwa itu adalah fakta dan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pegawai itu terkejut melihat pria bernama Midden dan dia berteriak bahwa dia tidak akan mati sebelum menjadi penyihir. Kemudian pemburu monster itu menepuk kepala pemuda itu dan meminta maaf atas gangguannya, tetapi sang protagonis tertarik dan meminta pria itu Anke menceritakan lebih banyak tentang kisah menjadi penyihir dengan berburu. Dengan bosan, gadis itu menjelaskan bahwa jika penyihir menjadi kuat dengan berburu, maka orang normal akan menjadi penyihir dengan cara yang sama. Saat ini, Midden mengungkapkan bahwa dia dan kelompoknya berburu monster, justru Antek menjadi penyihir yang kuat. Pemuda itu bertanya apakah ada orang di kelompok itu yang sudah menjadi penyihir, dan dia menjawab bahwa hanya ada 4 dari mereka di kota ini. Pria itu kemudian memperhatikan pakaian pemuda itu dan bertanya apakah dia benar-benar memiliki senjata antak berburu. Dengan itu, sang pahlawan menunjukkan katapelnya, dan pemburu itu menyadari bahwa itu telah sering digunakan dalam pertempuran. Sang veteran menganalisis senjata itu dan mengatakan bahwa dengan itu, seseorang bisa berburu monster kecil seperti kelinci dan rubah. Kemudian dia mengungkapkan bahwa kelompoknya membutuhkan seorang penembak jitu lagi dan mengundangnya Unka bergabung dengan mereka. Sang protagonis hanya memberikan senyum misterius tipis atas undangan tak terduga pemburu monster itu, tetapi dia menolak tawaran itu dan kemudian terlihat berbaring di kamarnya, Ankh beristirahat sejenak. Melihat langit-langit, pemuda itu merenungkan bagaimana hari itu penuh dengan kejadian tak terduga. Pemuda itu melihat ranselnya dan masih tidak percaya dia benar-benar meninggalkan desanya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi mulai sekarang dan tangannya bersinar dengan mana biru. Tiba-tiba, pemuda itu mendengar 2 ketukan datang dari pintu kamarnya di penginapan. Duduk di tempat tidur, dia menjadi waspada dan bertanya dengan keras siapa yang mengetuk pintu. Pada saat itu, sebuah ingatan tentang sang veteran muncul memberitahunya Untak tidak lengah bahkan di penginapan. Pendekar pedang itu telah memperingatkannya bahwa sebuah kota bukanlah tempat yang otomatis aman bagi semua orang. Dengan itu, sang pahlawan mengingat pelajaran Antak tidak pernah lengah dan bahwa dia telah menerima pesan itu dengan sangat jelas. Kembali ke masa kini, pemuda itu menyiapkan mananya dan mendekati pintu Unka membukanya dengan hati-hati. Kemudian dia membuka celah kecil di pintu untuk mengintip siapa yang ada di seberang tanpa terlihat. Matanya menunjukkan semua konsentrasi dan kehati-hatiannya saat dia memeriksa identitas pengunjung. Yang mengejutkannya, itu hanya Lina, sang petugas yang bertanya sambil tersenyum apakah dia sudah tidur. Sang pahlawan bingung dan dia bilang dia datang untuk menghangatkannya karena dia pikir kamarnya dingin. Pemuda itu bertanya apa maksudnya dengan itu dan gadis itu menatapnya dengan tatapan menggoda. Dia mengatakan itu persis seperti yang terdengar dan berdiri di pintu dengan ekspresi malu-malu. Dengan itu, wanita muda itu menawarkan kebersamaannya dengan sedikit uang, tetapi dia bertanya apa yang terjadi jika dia tidak mau. Gadis itu kemudian mendekat dan mengatakan dia tidak boleh berbohong karena wajahnya menunjukkan segalanya. Tetapi sang protagonis hanya menutup matanya dan membuat wajah seorang biksu yang telah mencapai pencerahan. Petugas itu benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata oleh sikap tak terduga pemuda itu. Ingatan lain tentang penyihir yang lebih tua muncul di mana dia dengan putus asa berteriak untuk tidak melakukan itu. Pendekar pedang itu telah memperingatkannya untuk berhati-hati karena banyak gadis sejenis itu bisa membawa penyakit. Kembali ke masa lalu, pemuda itu mengingat mentornya yang memperingatkannya untuk tidak terbawa oleh nafsu. Dengan itu, gadis itu pergi dengan kesal dan sang pahlawan berpikir bahwa kehidupan di kota juga tidak mudah. Sambil berbaring, dia merenung bahwa pertama toko buah dan sekarang Lina, kota-kota ini cukup dingin.
Sementara itu, salah satu pemburu monster mendekati bosnya untuk mengajukan pertanyaan. Dia bertanya mengapa pemimpinnya ingin membawa pendatang baru itu karena dia sepertinya tidak banyak membantu. Midden menjawab bahwa sikap arogan pemuda itu akan menjadikannya umpan monster yang sempurna. Tetapi sebenarnya, anak laki-laki itu mengingatkannya pada masa mudanya dan dia khawatir tentang senjatanya. Pemburu itu berpikir bahwa jika si pemula tetap dekat dengannya, dia mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama. Sang protagonis kemudian tersenyum tipis di tempat tidurnya saat dia mendengarkan percakapan melalui dinding. Dia menyadari bahwa mungkin kota ini tidak sedingin dan tidak berperasaan seperti yang dia bayangkan. Keesokan harinya, pemuda itu pergi ke balai kota besar untuk akhirnya memulai perjalanannya. Di dalam, seorang pegawai menyambutnya dengan sopan dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya hari ini. Sang pahlawan bertanya apakah dia seorang pejabat dan pria itu mempertanyakan akan terlihat seperti apa lagi dia. Kemudian pemuda itu langsung ke intinya dan mengatakan dia datang untuk berburu monster yang membuat pejabat itu terkejut. Pada saat itu, sang gembala teringat sang veteran mengatakan dunia tidak akan baik padanya. Penyihir itu menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi dunia untuk menjadi baik dan bahwa cara untuk diperlakukan dengan baik itu sederhana. Mentornya menasihatinya untuk mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyihir dan dengan begitu rakyat jelata akan menghormatinya. Kembali ke masa kini, pegawai itu menyerahkan secarik kertas berisi permintaan berburu monster kepada pemuda itu. Dia memperingatkan bahwa pemuda itu tidak boleh mengambil posternya, jadi dia harus melihatnya lalu mengembalikannya. Melihat gambarnya, sang pahlawan bertanya apakah itu gagak dan pria itu menggodanya dengan bertanya apakah itu terlihat seperti kucing. Pegawai itu memperingatkannya untuk membawa tubuh monster itu karena jika mana tidak tersebar, ia akan menjadi hantu. Sang protagonis mengatakan dia sudah tahu dan bahwa meninggalkan tubuh makhluk sihir akan dihukum mati. Dengan itu, dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian pemuda itu bertanya apakah para ksatria tidak berburu dan pria itu berkata mereka tidak punya waktu. Dia menjelaskan bahwa tugas seorang ksatria adalah menjaga ketertiban di kota, bukan berburu di luarnya. Dengan nada menghina, petugas itu mengatakan bahwa pekerjaan semacam ini adalah untuk orang-orang buangan seperti pemuda itu yang kemudian pergi. Melihat pemuda itu pergi, pria itu berpikir bahwa satu mayat lagi akan menumpuk di luar. Pada saat itu, mata monster gagak terbuka dengan cahaya yang kuat dan menyeramkan. Tapi makhluk itu sudah diperlihatkan terkalahkan di lantai aula dengan luka besar di dadanya. Para pegawai melihat ke bawah dengan sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Semua orang terkesan karena sang pahlawan kembali dengan tubuh monster itu dengan sangat cepat. Pemuda itu kemudian mengonfirmasi bahwa dia berhasil mengalahkan makhluk itu sendirian. Dia bertanya bagaimana cara menerima hadiahnya, dan petugas itu tergagap mengatakan mereka akan membayarnya. Dengan itu, pria itu menyerahkan sekantong koin dan menyuruh pemuda itu untuk pergi beristirahat. Sementara itu, yang lain menganalisis tubuhnya dan terkesan karena sayapnya masih utuh. Salah satu petugas kemudian menyadari bahwa sang protagonis belum pergi dan masih berdiri di sana. Pria di resepsionis bertanya mengapa dia masih di aula dan belum pergi ke penginapan. Sang pahlawan kemudian bertanya apakah ada monster lain yang layak diburu di area itu. Terkejut dengan pertanyaan itu, pegawai itu tidak percaya pemuda itu masih bisa berburu lagi. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan hidangan termahal dari menu penginapan di atas meja. Lina menyajikan pesta dan berkata dia tidak pernah bermimpi seseorang sepertinya akan mengalahkan 30 monster dalam 3 hari. Dia berkomentar bahwa dia pasti menghasilkan banyak uang dan pahlawan muda itu dengan gembira menikmati makanannya. Tetapi pemuda itu menjawab dengan serius bahwa uang bukanlah satu-satunya tujuannya dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah mana monster dan berkat itu, dia menjadi jauh lebih kuat. Sang protagonis menyadari bahwa mana miliknya telah meningkat beberapa kali sejak dia bertemu dengan pendekar pedang veteran itu. Namun, dia merasakan sebuah batasan dan berpikir akan sulit untuk berevolusi hanya dengan mana dari makhluk lemah. Pelayan penginapan itu bingung dengan apa yang baru saja dikatakan pemuda itu kepadanya. Dengan itu, pemilik dan gadis itu melihat ke meja yang kosong dan terkejut bahwa dia memakan semuanya sendirian. Pria itu berkata bahwa meskipun kurus, pemuda itu makan banyak dan Lena senang dia menikmatinya. Sang pahlawan berterima kasih dan mengatakan itu enak, tetapi saat dia akan pergi, seseorang menghentikannya. Seorang pria kuat menarik pakaian protagonis dari belakang, antak menarik perhatiannya. Dengan itu, sekelompok preman menghadapinya dan bertanya apakah dia makan sesuatu yang enak sendirian. Salah satu dari mereka memanggilnya tiang kurus dan mengatakan dia mendengar pemuda itu telah menghasilkan banyak uang. Kemudian si kasar menyarankan agar dia memberikan sedekah kepada rekan-rekannya dan mencoba menamparnya. Tetapi sang protagonis dengan mudah menangkis pukulan itu, membuat penyerangnya benar-benar terkejut.
Dengan tatapan tenang, sang pahlawan dengan ironis bertanya apakah pria itu tidak menginginkan sedikit sedekah. Preman itu marah dan menyuruhnya U0075K tidak sombong saat dia mempersiapkan pukulan dengan kekuatan penuh. Pemuda itu menghindar dan mendaratkan pukulan kuat yang membuat musuh terbang dengan kekuatan besar. Tanpa membuang waktu, preman lainnya mengambil bangku kayu dan menyerbu U0075K menyerang sang pahlawan, tetapi pemuda itu menghentikan serangan itu dengan satu tangan dan menghancurkan bangku itu menjadi berkeping-keping seketika. Dengan cengkeraman yang kuat, sang protagonis memelintir pipi penyerang lainnya dengan sangat mudah. Dan dengan cahaya di tangannya, penyihir muda itu menghabisi preman yang jatuh terkalahkan ke lantai. Lena, sang pelayan, muncul dengan senyum terpaksa meminta mereka menghentikan keributan. Dia kemudian berteriak sekuat tenaga bahwa mereka tidak boleh berkelahi di dalam penginapan. Kemudian, kelompok preman itu diperlihatkan membungkuk dan memberikan permintaan maaf yang tulus atas perkelahian itu. Kembali di kamar pahlawan, Midden menyatakan bahwa dia telah menasihati keduanya dan itu tidak akan terjadi lagi. Dia menjelaskan bahwa mereka kekurangan uang akhir-akhir ini dan menjadi cemburu melihat pemuda itu. Dengan itu, kedua preman itu tergagap meminta maaf karena telah menyebabkan masalah. Pemuda itu kemudian bertanya, apakah keadaan sulit dan pemburu itu mengatakan mereka terbatas. Madan mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa dalam waktu sekitar 3 hari dia akan bisa membayar kamar, tapi itu masalahnya. Kemudian sang protagonis mengulurkan sekantong koin kepada pemburu monster itu sambil tersenyum. Pria itu terkejut dan sang pahlawan menjelaskan bahwa itu adalah pembayaran atas kebaikannya telah mengundangnya. Madan bertanya bagaimana dia tahu dan pemuda itu berkata bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Dia kemudian meminta informasi sebagai imbalan dan pemburu itu senang mengatakan bahwa itu adalah keahliannya. Adegan beralih menunjukkan pemandangan umum kota Murai dengan berbagai bangunannya. Sang pahlawan bersiap di atas tebing sambil berpikir ini mungkin perburuan terakhirnya di kota ini. Dia merenung bahwa Midden memberinya informasi tentang kota berikutnya dan sudah waktunya untuk menuju ke sana. Pemuda itu ingat bahwa informasi itu berguna dan Madan adalah orang yang sangat baik. Dia membandingkannya dengan Korne dan menyimpulkan bahwa meskipun kurang berpengalaman, Madan lebih murni dan lebih baik hati. Tiba-tiba, mata sang protagonis membelalak karena terkejut melihat sesuatu. Dengan indera penciumannya yang tajam, sang protagonis mendeteksi aroma yang familiar dan sangat mengkhawatirkan di udara. Berharap dugaannya salah, dia berlari dengan kecepatan tinggi melintasi hutan. Pada saat itu, pemuda itu menemukan bekas cakaran besar di pohon yang menandakan adanya perkelahian. Dengan ekspresi serius, sang pahlawan terus mengikuti jejak kehancuran di dalam hutan. Tiba-tiba, dia menemukan pemandangan mengerikan saat menemukan seseorang yang terluka parah. Pemuda itu mengenali pria itu dan ingat bahwa dia adalah bagian dari kelompok pemburu Midden. Dengan tatapan dingin, sang penyihir menganalisis situasi mencoba memahami apa yang terjadi di sana. Mata pemburu yang terluka itu tak bernyawa, menunjukkan bahwa dia tidak selamat dari lukanya. Di sampingnya, beberapa koin berserakan di tanah yang bernoda merah cerah. Sambil berjongkok, sang protagonis bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Midden dan kelompoknya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan menemukan anggota tim lain yang masih hidup di balik pohon. Dengan sisa kekuatannya, pria itu berhasil mengucapkan kata kelinci, membuat pemuda itu bingung. Gambaran menakutkan seekor kelinci dengan mulut berdarah tiba-tiba muncul di adegan itu. Melihat sekeliling, dia melihat beberapa mayat dan menyadari bahwa mereka semua adalah korban monster. Kemudian muncul makhluk yang terlihat seperti kelinci raksasa dengan mata merah dan tanduk. Sang protagonis dengan cepat berbalik, bersiap menghadapi binatang buas pembunuh itu. Tanpa peringatan, monster itu menyerbu dengan kecepatan tinggi ke arah penyihir muda Unke menyerang. Pemuda itu terkejut dengan kecepatan makhluk itu dan hampir tidak bisa bereaksi terhadap serangan itu. Sang pahlawan berhasil menghindar tepat pada waktunya, dan kelinci itu berhenti sejenak menatapnya dengan kebencian. Dengan itu, dia memusatkan mana dan menciptakan penghalang udara Unke bertahan dari serangan berikutnya. Dengan gerakan cepat jari-jarinya, sang protagonis bersiap Unke melancarkan serangan udara. Kemudian dia menembakkan bilah angin yang kuat ke arah makhluk mengerikan itu. Serangan itu mengenai kelinci, tetapi ia berhasil mempertahankan diri dengan cara yang tak terduga. Makhluk itu menggunakan ekornya seperti cambuk dan menghancurkan penghalang udara menjadi berkeping-keping. Sang pahlawan kemudian menyadari bahwa monster itu terbiasa bertahan dari senjata lempar. Dengan hentakan keras, kelinci itu menyerbu lagi Untak mencoba menghancurkan penyihir muda itu. Binatang buas itu melompat tinggi ke udara dan menukik dengan sekuat tenaga ke arah protagonis untuk serangan terakhir. Dengan matanya yang bersinar kuat, makhluk itu fokus sepenuhnya pada target di bawahnya. Tetapi pemuda itu berhasil menghindar tepat waktu dan monster itu hanya mengenai tanah dengan serangannya.
Tanpa membuang waktu, makhluk itu berlari dengan kecepatan tinggi hendak melanjutkan pengejarannya. Sang pahlawan mendekat dan mendaratkan pukulan mana langsung ke wajah kelinci raksasa itu. Akibat benturan itu, makhluk itu berteriak kesakitan, dan sang protagonis mengambil kesempatan untuk mundur. Dia kemudian melompat mundur untuk menjaga jarak dan memikirkan langkah selanjutnya. Pada saat itu, monster itu mulai bersinar dengan energi keemasan di seluruh tubuhnya. Kemudian makhluk itu menyerbu lagi, tetapi sekarang dengan kecepatan yang lebih mengesankan. Dengan gerakan cepat, kelinci itu menggunakan kecepatannya untuk menciptakan beberapa bayangan dirinya. Ia terus bergerak dalam pola zigzag untuk membingungkan pemuda itu dan membuatnya sulit untuk membidik. Pertarungan itu menimbulkan awan debu yang begitu besar, sehingga kau hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi. Di dalam asap, monster itu berteriak dengan marah sambil menghancurkan beberapa pohon di sekitarnya. Adegan itu mengungkapkan bahwa makhluk itu terluka dan sedikit berdarah dari cakar dan punggungnya. Dengan mulut berdarah, kelinci mengerikan itu akhirnya jatuh ke tanah dikalahkan oleh pemuda itu. Setelah pertempuran selesai, sang protagonis berdiri tegap di tempat terbuka bersiap untuk langkah selanjutnya. Dia kemudian mendekati tubuh makhluk itu untuk akhirnya menyerap semua mananya tanpa membuang waktu. Sang pahlawan mengulurkan tangannya untuk memulai proses penyerapan kekuatan. Dengan itu, sejumlah besar energi hijau mulai mengalir ke dalam pemuda itu. Dia menyadari mana yang diserap jauh lebih besar daripada mana monster macan tutul sebelumnya. Dengan ini, pemuda itu hampir tidak bisa mempercayai jumlah kekuatan luar biasa yang dia terima. Pada saat itu, pemburu yang selamat memanggilnya penyihir membuat pemuda itu terkejut. Sang pahlawan mengonfirmasi dan pria itu bertanya mengapa dia menyembunyikan identitas aslinya. Dengan air mata berlinang, pemburu itu mengungkapkan bahwa tak satu pun dari mereka memiliki keluarga Untka mewariskan barang-barang mereka. Dia kemudian teringat bosnya, Medan, dan mimpi yang mereka semua bagikan bersama. Sebuah kenangan dimulai, dan Medan berbicara tentang sebuah kota bernama Orem yang memiliki perpustakaan. Dia menjelaskan sambil tersenyum bahwa tempat itu memiliki ribuan buku hendak dibaca semua orang. Medan kemudian menyadari bahwa pemuda itu akhirnya menunjukkan minat pada sesuatu yang dia katakan. Pemuda itu bertanya bagaimana cara masuk, tetapi pemburu itu mengatakan tidak sembarang orang bisa pergi ke sana. Lalu dia mengungkapkan bahwa hanya penyihir yang diizinkan masuk ke perpustakaan, membuat sang pahlawan tenggelam dalam pikirannya. Kembali ke masa sekarang, pemburu itu bertanya, apa maksudnya dengan aku sudah memutuskan? Sang pahlawan menyatakan bahwa dia akan pergi ke kota besar Orem yang sering dibicarakan Medan. Sambil menatap makam, dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman pemburunya dengan tatapan sedih. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan pergi berharap Medan bahagia dimanapun dia berada. Setelah perjalanan panjang, pemuda itu akhirnya tiba di kota yang penuh kehidupan dan orang-orang. Dengan ini, dia bahkan merasa malu karena telah terkesan oleh kota kecil murai. Papa nama itu mengungkapkan bahwa dia telah tiba di kota besar Orem, tempat yang besar dan ramai. Dia tidak pernah membayangkan begitu banyak orang akan mencoba masuk dan bergabung dalam antrean panjang di gerbang. Melihat para penjaga di pintu masuk, sang pahlawan bertanya-tanya apakah mereka mencari penjahat seperti yang diharapkan dari kota besar. Kota ini memiliki sistem yang jauh lebih mapan dan aman, tetapi tiba-tiba salah satu penjaga berteriak agar dia berhenti dan pemuda itu bingung dengan perintah itu. Dengan tatapan jijik, pria itu menunjuk ke arah pemuda itu dan mengatakan dia tidak diizinkan masuk. Penjaga itu mengeluh bahwa dia belum pernah melihat pakaian sekotor itu dan menyuruhnya pergi membersihkan diri sebelum masuk. Begitu berada di dalam kota, dia akhirnya melihat perpustakaan besar, sebuah menara yang besar dan megah. Menatap puncak bangunan, dia ingat bahwa inilah tempat yang sering dibicarakan Medan. Sang pahlawan terkesan oleh strukturnya dan bertanya-tanya apakah itu dibuat dengan sihir. Dengan itu, dia mendekati pintu dan menarik perhatian dua penjaga yang mengawasi pintu masuk. Pemuda itu berkata dia ingin masuk, tetapi salah satu pria memperingatkan bahwa perpustakaan itu hanya antak penyihir. Tanpa ragu, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyihir dan penjaga itu menatapnya dengan sangat terkejut. Pria itu marah dan bertanya apakah dia ingin dihabisi karena berpura-pura menjadi penyihir di depannya. Dia berkata tidak mungkin orang seperti pemuda itu bisa menjadi penyihir dan mencoba mendorongnya pergi. Tetapi tangan sang protagonis bersinar dengan mana merah dan penjaga itu tertegun. Sebuah ingatan tentang sang veteran muncul dan dia mengatakan bahwa para penyihir dapat dengan mudah mengenali satu sama lain. Dia menjelaskan bahwa dengan merasakan mana, mereka bahkan tahu jika penyihir lain lebih kuat dari mereka. Mata sang protagonis bersinar dengan mana merah yang intens dan sangat menakutkan. Dengan itu, penjaga itu terlempar ke belakang oleh tekanan luar biasa dari energi pemuda itu. Jatuh di tanah, pria itu mengatakan dia baik-baik saja saat rekannya dengan cepat membantunya berdiri.
Dia kemudian menyadari bahwa pemuda itu bukan penyihir biasa, tetapi seseorang dari kelas bangsawan atau lebih tinggi. Dengan itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang ksatria dari keluarga Baltus dan menanyakan dari keluarga mana pemuda itu berasal. Sang pahlawan lalu bertanya apakah dia perlu mengatakannya U0075K bisa masuk dan penjaga itu menjawab tidak perlu, tetapi dia memperingatkan bahwa U0075K menggunakan perpustakaan, seseorang memerlukan izin dari Tuan Faltus. Ksatria itu berkata dia akan menghubungi keluarga bangsawan dan pemuda itu akhirnya mendesah di pemandian mewah. Pemuda itu kemudian merenung bahwa dia pikir proses untuk U0075K masuk akan jauh lebih sederhana dari ini. Pada saat itu, seorang pelayan muncul mengamati pemuda itu dengan ekspresi sangat malu di wajahnya. Kemudian para pelayan mulai melayani pemuda itu yang tampaknya tidak terlalu menyukai situasinya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan bisa berakhir seperti ini dengan 3 wanita muda membantunya di pemandian. Dengan canggung, sang pahlawan menyuruh mereka berhenti dan para pelayan menjawab ya. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka menjelaskan bahwa jika mereka gagal melayani tamu penting, mereka akan dihukum. Mendengar ini, dia menyuruh mereka melakukan sesuka mereka dan para gadis berterima kasih padanya dengan sangat lega. Setelah mandi, salah satu pelayan benar-benar terkesan dengan ketampanan pemuda itu. Dia kemudian menutup mulutnya dengan tangan menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan. Sekarang dengan pakaian baru, sang pahlawan bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya sehingga dia bereaksi seperti itu. Gadis itu meminta maaf dan berkata dia terhanyut sejenak karena ketampanan tamu bangsawan itu. Sambil tersenyum, dia berkata tidak ada yang perlu dimaafkan, tetapi meminta mereka U0075K tidak berbicara begitu informal. Sang pahlawan terkesan saat melihat dirinya di cermin dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pada saat itu, seorang wanita muda dengan rambut merah memasuki ruangan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Gadis itu kemudian menggodanya bertanya apakah dia adalah tamu yang datang dengan penampilan seperti pengemis. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa setelah mandi dan berganti pakaian baru, dia sekarang terlihat seperti pangeran. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Turan dan gadis itu mengungkapkan namanya adalah Azela, bangsawan dari rumah ini. Lalu dia bertanya dari keluarga mana dia berasal, tetapi pemuda itu mengatakan dia tidak bisa mengungkapkannya. Dengan senyum misterius, wanita bangsawan itu mengatakan sayang sekali dia tidak mau memberitahunya tentang asal-usulnya. Mendengar ini, dia berpikir bahwa karena dia menyembunyikan siapa dirinya, mungkin ini saatnya untuk U0075K permainan kecil. Tiba-tiba, ledakan mana oranye yang besar menyelimuti seluruh aula, mengejutkan pemuda itu dengan tatapan menantang. Gadis berambut merah itu berteriak agar dia menunjukkan kekuatannya. Dia menuntut untuk U0075K melihat mana pemuda itu yang terkejut oleh tekanan luar biasa dari energi wanita bangsawan itu.